Apakah ada Bada di sini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atta Rizky Alatif. Saya utusan dari SD 138 Bangunjaya. Dalam kesempatan ini, saya akan membawakan cerita yang berjudul Asal Mula Bukit Lupo, yang ditulis oleh Fidayani. Di sebuah dusun yang bernama Muara Talang, ada sebuah bukit yang bernama Bukit Lupo. Di bukit tersebut tinggallah seorang nenek tua yang berusia 125 tahun. Nenek itu dipanggil dengan sebutan Nenek Puyang Muara Talang. Nenek Puyang berasal dari orang keramat, sehingga setiap akan terjadi suatu musibah atau bencana, maka Nenek Puyang adalah orang yang pertama sekali mengetahuinya. Nenek Puyang mempunyai sebuah benda keramat yang terletak jauh di ujung bukit, yang bernama gung, yang akan berbunyi jika suatu musibah atau bencana akan datang. Setiap gung berbunyi, Nenek Puyang akan memberi isyarat kepada anak cucunya di bawah bukit bahwa akan tiba bencana yang terkadang membuat orang di sekitar menjadi ricuh, tak menentu. Nenek Puyang merupakan salah satu orang keramat yang masih hidup. Ia memiliki ilmu keturunan dari leluhurnya, dan ia siap membantu dengan syarat setiap pertolongan yang diberikan harus dibalas dengan menyiapkan sesajian. Sesajian itu berupa ayam panggang, nasi 1 bakul, lemang 7 batang, bunga 7 warna, dan kunyit yang dibakar. Seperti yang pernah dialami oleh Bada. Bada mengalami kesusahan dan keluarganya. Anaknya menderita sakit bertahun-tahun dan tak satu orang pun yang mau berteman dengannya. Suatu hari Bada berteriak di bawah Bukit Lupo. Di situ Bada memanggil nenek penunggu bukit untuk meminta pertolongan. Nek! Nenek! Nek! Nenek! Tolong aku! Sembuhkan anakku! Aku berjanji akan menyediakan sesajian. Nek! Tolong! Kasihanilah aku! Setelah janji diucapkan, pertolongan pun datang. Anaknya pun sembuh. Hari silih berganti. Bada telah lupa dengan janjinya. Sang nenek pun menjadi marah dan turun ke bawah bukit untuk mencari orang yang pernah berjanji dengannya. Sang nenek pun menjadi ganas dan berubah menjadi seekor harimau dan merasuki orang yang tinggal di kawasan kaki bukit. Orang tersebut bernama Dedi. Dedi yang telah dirasuki oleh nenek penunggu bukit seketika berubah menjadi ganas. Ia berkata ke semua orang bahwa ingin mencari Bada. Apakah ada Bada di sini? Orang pun bertanya kepada Dedi. Untuk apa kamu mencari Bada? Dedi pun berkata, Bada mempunyai hutang yang sampai saat ini belum dibayar. Aku marah, aku benci, dan aku dendam kepada orang yang tidak menepati janjinya. Sekarang aku lapar. Ia berjanji akan memberiku makan. Sebagai gantinya, aku ingin memakan Bada. Orang-orang itu pun terkejut mendengar kata Dedi. Kemudian, orang-orang itu pun menjemput Bada ke suatu tempat. Bada pun pulang ke Muara Talang. Bada pun terkejut melihat Dedi yang telah dirasuki oleh nenek penunggu bukit. Bada pun berkata, maafkan aku nek, maafkan aku nek, maafkan aku nek.
Aku lupa apa yang aku ucapkan tempo hari. Tidak, aku sengaja melupakannya. Dan aku tidak akan lari dari hutang. Sebelum hutang itu aku bayar, aku terburu-buru hingga aku lupa apa yang aku ucapkan. Seketika nenek itu keluar dari tubuh Dedi dan berubah menjadi seekor harimau yang tidak bisa dilihat, namun suaranya bisa didengar. Aku benci kepada orang yang tidak menepati janjinya. Kata-kata yang telah dikeluarkan tidak dapat ditarik mundur. Sebagai gantinya, aku akan membuat keluargamu hidup di pertengahan arus sungai. Dan sampai kapanpun, air yang mengenai rumahmu tidak akan kering. Sampai salah satu keluargamu mati. Istrimu, anakmu, bahkan kau sendiri. Jika penunggu bukit itu sudah marah, tak satu orang pun yang dapat meredakan amarahnya. Karena nenek itu tidak pandang belas kasih, walaupun itu cucu keturunannya sendiri. Dan keluarga Bada pun mendapat dan menjalani kutukan tersebut. Pada tahun 1687, berakhirlah kutukan terhadap keluarga Bada. Mereka terbebas dari kutukan karena penunggu bukit itu sudah meninggal. Dan semenjak penunggu bukit itu sudah meninggal, tidak ada lagi yang memberitahu akan datangnya suatu musibah. Gung yang berbunyi sebagai pertanda akan datangnya suatu musibah atau bencana pun ikut hancur bersama hancurnya penunggu bukit. Namun bukit itu tetap dianggap bukit keramat dan dikenal dengan Bukit Lupo karena kisah Bada yang telah lupa dengan janjinya. Sekian dari cerita saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akulah kakek Mulyo dari desa Mentawa. Aku kakek Sakti yang dari desa Mentawa. Bukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Fadil dari kelas 5 dari SD 138 strip 7 Bangunjaya. Batin 8, Kecamatan Batin 8, Kabupaten Sarolangun. Saya akan membawakan cerita tentang asal-usul desa hilang, Desa Mentawa, oleh Yonivia Anjanika. Berawal dari berpuluh-puluh tahun yang lalu, ada sebuah desa kecil yang bernama Desa Mentawa. Desa Mentawa dulunya aman, damai, dan makmur. Di Desa Mentawa juga masih ada sekolah, RT, dan kades. Di saat-saat Desa Mentawa lagi aman dan makmur, tiba-tiba para warga dihebohkan dengan adanya para penjajah Belanda yang ingin menjajah Desa Mentawa. Mereka panik, kebingungan dibuatnya. Akhirnya, para penduduk mengadakan musyawarah di salah satu rumah warga. Di dalam musyawarah tersebut, para penduduk tidak menemukan satupun cara. Tapi salah satu pemuda tidak kebiasaan nakal. Pemuda itu berkata, "Bagaimana kalau kita meminta bantuan kepada kakek Mulyo?" Dengan ide bagus pemuda tadi, tanpa berpikir panjang lagi, para penduduk langsung ke rumah kakek Mulyo. Kakek Mulyo adalah orang pintar di Desa Mentawa. Kakek Mulyo sudah tua, umurnya sekitar 70 tahunan. Sesampainya para penduduk di rumah kakek Mulyo, langsunglah para penduduk memulai pembicaraan. Kakek Mulyo, mohon maaf jika kedatangan kami. Kami sangat takut ada penjajah Belanda yang ingin menjajah desa kita ini. Apa yang harus kakek lakukan untuk membantu kalian? Dan adakah sangkut pautnya kalian dengan penjajah Belanda?
Benar, Kek. Kami sangat ketakutan. Kami bingung bagaimana cara untuk melindungi desa kita ini, anak dan istri kami, Kek. Baiklah, jika kalian sangat butuh bantuan kakek, kakek dengan senang hati akan membantu kalian. Sesudah percakapan panjang tersebut, kakek mulia langsung masuk ke kamarnya. Sepertinya dia ingin mengambil sesuatu. Ngit. Ternyata kakek mulia mengambil tongkat saktinya yang panjangnya sekitar 2,5 meter. Selanjutnya kakek mulia mengajak semua penduduk untuk pergi ke pinggir sungai. Banyak penduduk yang tidak tahu apa tujuan kakek mulia mengajak mereka ke pinggir sungai. Sesampainya para penduduk di pinggir sungai, kakek mulia lalu berkata, "Wahai para penduduk sekalian, nanti jika ada yang terjadi, kalian harus menerima apa adanya." Para penduduk menjawab dengan anggukan kepalanya. "Baik, Kek." Sesudah itu kakek mulia langsung menancapkan tongkatnya. Setelah kakek mulia menancapkan tongkatnya tadi, dicabutnya kembali dan ditimbuni lagi dengan bungkusan ilmu. Selanjutnya kakek mulia berkata kepada semua penduduk bahwa desa Mentawa sudah hilang. Bukan hilang tertutup rapat, tapi hilang bagi orang yang di luar. Lalu kakek mulia pulang bersama semua penduduk ke rumahnya masing-masing. Para penduduk merasa sedikit aman karena mereka berpikir penjajah Belanda tidak akan bisa menjajah mereka. Pada hari yang telah ditentukan para penjajah Belanda kebingungan tidak melihat satu pun orang di desa Mentawa. Mereka mengira bahwa mereka telah kesasar. Akhirnya para penjajah Belanda pulang dan tidak pernah datang ke desa Mentawa lagi. Para penduduk merasa senang karena para penjajah Belanda tidak menjajah desa mereka. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun. Desa Mentawa masih hilang. Akhirnya para penduduk bosan dengan keadaan desa mereka. Mereka akan mencabut tongkat kakek mulia yang di pinggir sungai. Sesampainya para penduduk di pinggir sungai, mereka kebingungan karena tidak menemukan tongkat kakek mulia lagi. Ternyata tongkat kakek mulia sudah tertimbun tanah yang longsor. Mau tidak mau, desa Mentawa harus hilang. Itulah kenapa desa Mentawa disebut desa hilang. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka dari tempat persembunyiannya itu pula, Gunung Raja Belang melihat pakaian darah manis tersebut diletakkan di atas napal. Maka pada saat itu juga tergugah hatinya ingin mengambil pakaian darah manis tersebut. Dengan menggunakan sebatang rotan berduri, Gunung Raja Belang berhasil mengambil salah satu dari pakaian darah manis tersebut. Setelah pakaian itu disembunyikan, Gunung Raja Belang lantas berpura-pura sedang memancing, yang mana tangkai pancingnya terbuat atau berasal dari buluh mayan, tali pancingnya terbuat dari akar buluh, sedangkan umpannya berasal dari buah limau ambung. Perlu diketahui, Gunung Raja Belang mempunyai banyak kesaktian. Di antaranya dapat merubah bentuk wajah.
Apabila Munang Raja Belang menggunakan buluh menengah, maka wajahnya dapat berubah seperti anak muda. Dan apabila Munang Raja Belang menggunakan buluh tua, maka wajahnya dapat berubah seperti orang tua. Maka pada saat pura-pura memancing, Munang Raja Belang memakai buluh menengah sehingga wajahnya berubah seperti anak muda. Dengan maksud agar darah manis yang merasa kehilangan pakaian menaruh simpati padanya. Setelah matahari tergelincir di atas kepala, para darah manis mengambil pakaiannya masing-masing dan akan pulang ke rumahnya. Namun tiba-tiba darah manis yang paling bungsu tercengang-cengang melihat pakaiannya tidak ada lagi. Sedangkan saudaranya akan pulang. Maka pada saat itu juga maka setelah akan darah manis kebingungan. Setelah darah manis pun kebingungan melihat pakaiannya tidak ada lagi. Karena melihat pakaiannya tidak ada lagi, darah manis pun akhirnya dengan berat hati pergilah saudaranya meninggalkannya sendiri, sedangkan si bungsu tinggal sendiri. Namun sebelum pergi, si bungsu berjanji apabila telah menumbuhkan pakaiannya, ia akan menyusul. Pergilah saudaranya meninggalkannya. Dengan tetesan air mata dan tangisan yang terseduh-seduh, darah manis mulai mencarinya. Hilir mudik dia mencari, tapi tak kunjung dapat. Setelah hilir mudik mencari di sekitar tempat pemandian, maka terlihat olehnya seorang pemuda yang sedang asik memancing. Lantas didekatilah pemuda tersebut. Dengan nada sedih, darah manis bertanya, "Wahai tu kakak, malin deman ada mendapek baju amboh, baju kasumpul simpul bare, ambo nak poe jalan jauh, ambo nak poe ke atas langit." Lalu dijawab oleh pemuda itu, "Usah merajut, mengerintih pun tidak." Artinya, usah memancingnya kena disenggoikan pun tidak. Berarti lain yang ditanya, lain yang dijawab. Sedangkan pakaian ditanya sudah disembunyikan oleh pemuda itu. Karena kurang puas dengan jawaban pemuda itu, darah manis dengan tetesan air mata bertanya lagi sambil memohon jawaban yang benar. Maka barulah dijawab dengan sebenarnya oleh pemuda itu, "Jika engkau mau memenuhi permintaanku, maka pakaianmu akan kukembalikan." Dengan wajah yang tertunduk diam, darah manis menyanggupi permintaan tersebut. Namun darah manis memohon setelah perkawinan nanti pakaiannya dikembalikan karena ia rindu ingin bertemu dengan saudaranya. Maka setelah perjanjian sama-sama disetujui, maka dilangsungkanlah pernikahan mereka dengan cara mereka sendiri. Setelah perkawinan, sang istri menuntut janjinya dulu. Namun, sang suami belum mau menepatinya. Bahkan, sang suami berjanji lagi, "Pakaianmu akan kukembalikan jika kita telah dikaruniai 2 orang anak." Namun, sang istri menolak, "Cukup 1 orang saja." Setelah hari demi hari, bulan berganti, tahun berganti tahun,
Pasangan suami istri ini dikaruniai Tuhan satu orang anak perempuan yang diberi nama Putri Serunduk Gading Cempaka. Setelah kelahiran anak pertama tersebut, sang suami masih belum mau menepati janji. Pada suatu hari, di saat sang suami sedang pergi berburu ke hutan mencari kebutuhan hidup, maka kesempatan ini dimanfaatkan oleh sang istri untuk mencari pakaian yang disayanginya. Hilir mudik dia mencari di sekitar rumah, hingga akhirnya ia melihat sepotong tabung buluh terletak di sudut rumah bagian atas. Maka diambillah tabung buluh itu dan dibuka. Setelah dibuka, terlihat olehnya selembar pakaian yang terlipat di dalam ruas tabung buluh tersebut. Setelah mendapatkan pakaian yang disayanginya, sang istri kembali ke rumah menemui anaknya sedang tertidur. Lalu anaknya dibangunkan untuk disusukan. Setelah disusukan, anaknya dibuai-buaikan di atas tangga sambil menunggu suaminya pulang. Tidak berapa lama sang istri menunggu, maka terlihat dari jarak agak kejauhan sang suami pulang. Sesampainya sang suami di depan rumah, sang suami bertanya, "Mengapa kau berdiri di depan rumah?" Lalu dijawab oleh sang istri, "Jagalah anak kita baik-baik dan aku akan menjumpai saudara-saudaraku." Mendengar ucapan tersebut, sang suami langsung menghampiri anaknya yang sedang dibuai di bawah tangga. Setelah membelakangi istrinya, seketika sang istri menghilang meninggalkan anak dan suaminya. Lantas atas dasar kejadian itulah darah manis tersebut diberi nama Putri Hilang di Laman. Dan atas dasar kejadian dan peristiwa itulah, maka diberi nama Desa Teluk Kecimpung, di mana seorang pemuda tua yang bergelar Muneng Raja Belang dari Kerajaan Mataram, Jawa Tengah, dapat mempersunting seorang darah manis yang paling bungsu sebagai permaisurinya. Sedangkan darah manis tersebut ditemuinya di saat sedang asik mandi berkecimpung di sebuah teluk. Demikian cerita dari saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rihadatul Nabila, lulusan dari SD Negeri 138 Strip 7 Bangun Jaya, Kecamatan Batinlapan, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi. Saya akan membawakan cerita yang berjudul Anak Dewa Turun Mandi. Alkisah berawal dari seorang hulu balang kerajaan Mataram bernama Muneng Raja Belang, yang telah melakukan perjalanan cukup panjang dan melelahkan hingga akhirnya menemukan sebuah lokasi taman. Taman tersebut terletak di sebuah teluk. Sedangkan teluk tersebut sekarang diberi nama Teluk Kecimpung Tua yang terletak di seberang Desa Teluk Kecimpung. Setelah beristirahat di sana, Muneng Raja Belang kembali mendatangi lokasi taman yang pernah dia jumpai. Dengan langkah yang perlahan-lahan, dari jarak agak kejauhan, terlihat olehnya 7 orang darah manis sedang asik mandi berkecimpung memainkan air di teluk tersebut. Maka pada saat itu juga, dengan langkah yang perlahan-lahan pula dan jantung yang berdebar-debar, Muneng Raja Belang mundur dari tempat persembunyiannya agar jangan diketahui oleh darah manis tersebut. Lalu dia kembali ke batu penyambung
Begitulah hari demi hari. Beliau tetap mengintip darah manis yang selalu asik mandi berkecimpung di teluk tersebut. Sedangkan menurut cerita, darah manis tersebut turun mandi pada saat sebelum matahari tergelincir di atas kepala dan selesai pada setelah matahari tergelincir di atas kepala. Maka pada suatu hari yang dianggap tepat, Hunang Raja Belang melakukan aksinya. Dengan langkah yang perlahan-lahan, dari jarak agak kejauhan, Hunang Raja Belang